Lihat kanan kiri lagi, katakan gini-gini dicintai Tuhan. Amin. Siapa percaya Tuhan sangat cinta kita? Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ya, kita beri tepuk tangan juga buat tim Praise and Worship. Ya, yang luar biasa semangat memuji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Senang sekali boleh bersama dengan saudara kembali, keluarga besar BMC New York. Dan saya yakin bahwa kasih karunia Tuhan makin berlimpah buat saudara dan saya. Yang percaya Tuhan sangat baik, katakan yes. Nah, bulan ini kita banyak belajar the giver of growth, sang pemberi pertumbuhan. Saudara, orang manusia bisa membuat rambut palsu, tapi nggak bisa menumbuhkan rambut. Manusia bisa membuat tanaman palsu, tapi nggak bisa menumbuhkan sebuah tanaman. Hanya Tuhan saja yang bisa memberi pertumbuhan. Katakan amin. Nah, saudaraku, hari ini pertumbuhan apa yang kau harapkan? Mungkin ada saudara yang merindukan adanya pertumbuhan yang baik dalam pernikahan Anda, dalam keluarga Anda. Pertumbuhan dalam soal kesehatan, dalam soal pekerjaan, dalam soal kerohanian, dalam soal ekonomi, dalam soal pelayanan, apapun pertumbuhan yang sedang kau harapkan. Percayalah hanya Yesus yang bisa memberi pertumbuhan. Ucapkan bersama saya, hanya Yesus yang bisa memberi pertumbuhan. 2, 3. Nah, tema khotbah saya pada malam ini adalah bangun sinergi dengan Tuhan. Ayo ucapkan tema ini 1, 2, 3. Bangun sinergi dengan Tuhan. Mungkin Anda berkata, Pastor Lukas, yang benar aja. Kita ini kan manusia berdosa, manusia lemah. Siapa kita kok mau membangun sinergi dengan Tuhan? Tahukah Anda, justru Tuhan itu sangat rindu untuk membangun sebuah, yaitu sinergi, sebuah kerjasama, partnership dalam hidup saudara dan saya. Ingat bahwa agama mengajarkan bahwa kita harus cari Tuhan. Kita harus berusaha melakukan banyak cara untuk mendekatkan diri sama Tuhan. Kekristenan berbeda. Justru Tuhanlah di sorga yang rindu mendekatkan diri buat saudara dan saya. Katakan amin. 2000 tahun yang lalu dia telah turun ke dunia, itulah Yesus, dan dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Dan tahukah Anda bahwa Tuhan itu rindu menjalin sebuah komunikasi? Karena kekristenan bukan soal agama, tetapi sebuah hubungan pribadi. Saudaraku, kekristenan bukan hanya hari Minggu saat di gereja. Kekristenan adalah kehidupan sehari-hari. Dimanapun Anda berada, Tuhan sangat rindu membangun komunikasi buat saudara. Katakan amin. Walaupun di sorga ditata, Tuhan dipuja dan dipuji oleh berlaksa-laksa malaikat. Tapi satu hal yang dia rindukan, dia ingin membangun kedekatan buat kita dengan saudara dan saya. Siapa rindu meresponi ajakan dan undangan Yesus? Ayo tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Nah, izinkan saya mengajak saudara lihat apa yang Rasul Paulus tuliskan. 1 Korintus 3 ayat 6 sampai ayat 9. Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram. Tetapi, baca sama-sama, Allah yang memberi apa? Pertumbuhan, ayat 7. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan siapa yang penting? Baca, Allah yang memberi pertumbuhan, ayat yang ke-8. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Saya berdoa biar tahun ini sudah mendapat upah tuaian yang ajaib seperti yang Anda sudah tabur. Katakan amin. Nah, bagaimana Tuhan menumbuhkan? Paulus memberi rahasianya. Lihat ayat yang ke-9. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kata bersama saya, kami adalah kawan sekerja Allah. 2, 3. Kami adalah kawan sekerja Allah. We are only God's co-worker. Ya, kami adalah yaitu kawan sekerja Tuhan. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Rasul Paulus adalah Rasul Yesus yang hidup dan pelayanannya tidak mudah.
Kalau Anda baca di Alkitab, Paulus menyisakan, mencatat, menggambarkan betapa sulitnya pelayanannya. Beberapa kali dia dipenjara karena Yesus. Beberapa kali dia karam kapal. Beberapa kali dia dirajam batu namun tidak mati. Berapa kali dia disesah. Berapa banyak dia kelaparan dan mengalami pergumulan yang berat. Nah, apa yang membuat Paulus kuat sampai akhir? Karena Paulus berkata, kami adalah kawan sekerja Allah. Bahkan apa yang menjadi rahasia kesuksesan pelayanan Paulus? Bagaimana dia membawa banyak jiwa pada Yesus. Bahkan mendirikan banyak gereja-gereja yang ada di berbagai kota Asia kecil pada waktu itu. Bahkan Rasul Paulus bisa menuliskan 14 kitab dari bagian Alkitab kita yang totalnya 66 kitab. Paulus berkata, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Hari ini saudaraku, apa yang sedang kau alami? Kalau ada saudara yang sedang mengalami musim hidup yang berat, keadaan yang sukar si Paulus, saya yakin kalau Anda mau keluar sebagai pemenang dan kuat sampai akhir, mari kita jadikan Tuhan sebagai partner kawan kerja kita. Yang setuju, katakan amin. Kalau saudara sedang sukses dan berhasil, maka saudara juga harus menjadikan Yesus sebagai kawan sekerja kita. Pertanyaannya, Pastor Lukas, masa sih kita ini mau ya harus jadi kawan sekerja Allah? Tuhan mau enggak ya? Loh, justru ini adalah kerinduan Tuhan buat saudara dan saya. Lalu ada orang bilang begini, Pastor, saya nanti kalau menjadikan Tuhan kawan kerja saya, berarti saya ini berpartner dengan Tuhan, nanti saya ini ngerepoti Tuhan. Ada banyak orang Kristen berkata, aku nggak mau ngerepotkan Tuhan. Saya mau beritahu, kalau Anda ngerepotkan pendeta, kadang-kadang pendeta bisa emosi, saudara. Kalau Anda jam 2 pagi telepon Pastor Yongki, waktu diangkat, ada apa ya kok telepon Shalom? Oh Pastor Yongki, saya nggak bisa tidur, saya pengen curcol sama Pastor Yongki. Saya yakin Pastor Yongki, dalam nama Yesus, tutuplah teleponmu, besok saja telepon saya. Pastor Yongki bisa merasa kerepotan, direpoti saudara, ya kan? Tapi kalau emergensi, jangan khawatir, 24 jam Pastor Yongki akan siap menolong saudara. Katakan amin. Ya, selain 911, catat baik-baik nomor telepon Pastor Yongki, saudara. Ya, tapi percayalah, hamba Tuhan bisa merasa direpotkan. Orang bisa merasa direpotkan. Kabar baiknya, Tuhan kita tidak akan pernah merasa direpotkan oleh kita. 24 hour, kapanpun juga Anda berseru pada nama Yesus, Tuhan akan memberi telinga dan juga perhatiannya buat saya dan saudara. Tepuk tangan yang meriah. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Nah, kekristenan adalah Tuhan mau bergaul dengan kita. Bahkan Tuhan rindu menjadi kawan sekerja dalam hidup kita. Saudara, ada perdebatan dalam dunia teologi Kristen. Ada yang menganut faham teologi predestinasi. Bahwa semua itu sudah ditetapkan Tuhan. Yang siapa yang bakal selamat, siapa yang bakal tidak selamat. Semua sudah diatur Tuhan, dirancang Tuhan. Lalu juga ada yang berseberangan, teologi free will, kehendak bebas. Lalu mereka berkata, enggak, memang kita harus diberi Tuhan bukan kayak robot. Kita diberi free will menentukan apakah kita mau terima Yesus atau tidak. Kita menentukan dengan siapa kita menikah, tinggal di kota mana. Kita ini diberi Tuhan free will. Lalu ada yang tanya sama saya, Pastor Lukas, dari dua teologi ini yang benar yang mana? Lalu saya tanya, yang pertama predestinasi, mereka mengajarkan dari mana? Dari ayat-ayat Alkitab. Mereka punya ayat-ayat andalannya. Lalu saya tanya, ajaran free will juga dari mana? Dari Alkitab juga. Ayat-ayat yang lain dari Alkitab menjadi andalannya. Saudara sekalian, kalau dua-duanya berasal dari Alkitab, berarti yang benar yang mana? Dua-duanya. Tidak ada yang amin, amin. Makanya dua teologi ini jangan dibenturkan, jangan dipertentangkan, karena semua ini melengkapi. Kata bersama saya, melengkapi. Ibarat seperti mata uang, ada dua sisi yang berbeda, gambar yang berbeda, tapi bukan kemudian saling bertentangan, saling melengkapi. Yang benar yang mana?
dua-duanya benar. Seperti pesawat terbang ada dua sayapnya, dua-duanya juga benar. Karena dua-duanya berasal dari Alkitab, katakan amin. Nah, jadi rumusannya gimana Pastor Lukas? Kita semua manusia diberi free will, tapi tetap Dia Tuhan yang berdaulat. Tidak ada yang amin. Kita diberi free will, tapi tetap Dia Tuhan yang berdaulat. Katakan amin. Buktinya apa? Yesus berkata, berdoalah dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu Tuhan, di mana? Di bumi seperti di surga. Jadilah apa? Kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Jadilah kehendak-Mu di mana? Di bumi seperti di mana? Surga. Dan Anda ngerti, ini artinya kita yang diberi free will, kita mau menyerahkan free will kita, dan kita berkata, paksakan kehendak-Mu yang terbaik Tuhan terjadi dalam hidupku, maka hidup saudara akan alami terobosan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ya, jadi jangan dipertentangkan. Sama-sama dari Alkitab. Jadi mana yang paling benar? Kalau saudara ada hamba Tuhan ngajar cuma nyomot sebagian ayat, lalu yang lain kemudian dia kontra, sebenarnya tidak Injil sepenuh. Kayak namanya the full gospel adalah semua bagian Alkitab ini adalah sebuah rangkaian yang harus kita harmonisasikan. Yang mengerti katakan amin. Artinya apa? Saudara, kita harus mengerjakan yang terbaik dalam hidup saudara. Kerja yang rajin, Anda harus melakukan yang terbaik, nabur yang baik. Selebihnya, percayakan kepada kedaulatan Tuhan. Katakan yes. Katakan yes. Hari ini, sesukar apapun hidup saudara, kalau Anda mau alami terobosan, mari kita belajar jadilah kawan sekerja Allah. Kalau Anda sudah sukses, sehebat apapun hidupmu, jangan lupa jadikan Yesus sebagai partner dalam hidup saudara. Nah, Paulus tadi berkata, kami adalah kawan sekerja Allah. Katakan bersama saya kawan sekerja Allah. 2, 3. Nah, kalimat kawan sekerja atau rekan sekerja dalam bahasa aslinya dari kata sinergos. Dan dari kata sinergos muncullah kata sinergi atau bekerja sama. Katakan bersama saya, bekerja sama. 2, 3. Jadi gini saudaraku, Tuhan itu nggak mau saudara jalan sendiri. Tuhan itu bukan Tuhan yang egois, yang merasa direpotkan sama saudara. Masa saya hal-hal kecil-kecil aja saya minta Tuhan pimpin saya. Justru itulah yang Tuhan inginkan. Katakan yes. Nah, mari kita belajar. Contoh, betapa pentingnya sinergi. Apalagi di zaman sekarang ini. Saudara, kalau Anda bersinergi dengan tepat, hidupmu akan melejit luar biasa. Saya beri contoh sederhana. Coba lihat gambar ini. Siapa yang tidak tahu sebuah negara yang namanya Ethiopia? Sebuah negara yang dikenal sebagai negara, ya ditayangkan ada gambarnya, negara termiskin di dunia. Ada di belakang, terus aja klik itu urutan semua. Ya, negara Ethiopia adalah negara termiskin di dunia. Dan Anda tahu sekalian, Ethiopia itu adalah negara yang tandus, negara yang betul-betul sekalian tidak punya sebuah hasil pertanian yang baik. Dan kalau kita dengar Ethiopia, pasti kita tahu bahwa negara yang miskin, yang penuh dengan kelaparan dan kemelaratan. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka mengambil sebuah keputusan untuk menerima tawaran, untuk bersinergi, untuk bekerja sama dengan sebuah negara kecil yang maju, yang banyak dimusuhi oleh banyak negara. Itulah, saudaraku, negara Israel. Nah, akhirnya Ethiopia sinergi dengan Israel. Mereka sinergi dalam bidang pertanian dan teknologi. Bagaimana akhirnya, saudara sekalian, semua penemuan-penemuan teknologi dan pertanian Israel yang hebat itu akhirnya dibawa dan diadopsikan kepada saudaraku, yaitu negara atau negara saudaraku Ethiopia, di mana Israel menemukan benih-benih yang unggul, bahkan sistem pengairan yang adalah dengan sistem tetes, dengan sistem computerized, di mana berapa menit tetesannya berapa kali. Bahkan juga mereka menemukan pupuk-pupuk yang berkualitas tinggi. Bahkan mereka juga menemukan alat, di mana itu alat untuk menyedot udara
gurun yang panas, lalu berubah jadi titik-titik air minum yang bisa diminum. Lalu Ethiopia juga akhirnya bersinergi dengan Israel dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Bahkan juga dalam bidang infrastruktur. Israel membangun banyak jalan-jalan dan pertanian di Ethiopia. Bahkan sinergi dalam bidang keamanan. Bahkan dalam meningkatkan hubungan diplomatik. Apa yang terjadi? Kalau Anda tahu sekarang ini Ethiopia berubah total. Mereka bukan lagi negara miskin. Bukan lagi negara tandus, tetapi negara yang menghasilkan bahan-bahan pangan yang hebat. Rakyatnya tidak lagi kelaparan, tapi bahkan mereka bisa mengekspor sebagian bahan-bahan pangan mereka. Tepuk tangan yang meriah. Bahkan kalau Anda lihat ibu kota Ethiopia, negara adalah sebuah kota yang modern, kota yang metropolitan. Dan Anda tahu semua dimulai dari apa? Sinergi dengan Israel. Saudara, makanya tetap bagaimanapun juga, apapun yang terjadi, walaupun Israel punya banyak kelemahan, tetapi Alkitab berkata siapa memberkati Israel, ia akan diberkati. Katakanlah amin. Makanya apapun terjadi jangan pernah mengutuki Israel. Karena Tuhan berkata pada Abram dan keturunannya, siapa memberkati akan diberkati, siapa mengutuk akan dikutuk. Ayo ucapkan bersama saya, Shalom Israel. Israel diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, saudaraku, apa yang sedang saya mau katakan? Lihat gini. Ethiopia, negara yang miskin, kelaparan yang terpuruk saja. Begitu bersinergi dengan negara Israel. Boom, mereka sekarang jadi negara yang maju dan diberkati. Apalagi kalau saudara dan saya bersinergi bukan dengan Israel, tapi dengan Allah sang pencipta Israel. Allah segala Allah, namanya Yesus. Hidup kita akan berbeda. Yang mau tepuk tangan yang meriah. Amin. Siapa mau bersinergi dengan Tuhan? Katakan bersama saya mau bersinergi dengan Tuhan. 2, 3. Nah, izinkan saya membagikan ada 4 rahasia bersinergi dengan Tuhan. Rahasia yang pertama, lihat 1 Korintus 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Kembali Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram. Tetapi, baca sama-sama, Allah yang memberi pertumbuhan. Ayat yang ke-7. Karena itu yang penting. Kata bersama saya, yang penting. Bukanlah yang menanam atau yang menyiram. Yang penting siapa? Melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Kita harus menanam. Kita harus menyiram. Kita harus kerja, kita lakukan bagian kita. Karena kita diberi Tuhan free will. Tapi ingat, Tuhan yang berdaulat menumbuhkan. Dari ayat ini kita belajar rahasia untuk bersinergi yang pertama adalah akui keterbatasan dan kekuranganmu. Ayo ucapkan 1, 2, 3. Akui keterbatasan dan Paulus jujur ngomong. Semua yang kami kerjakan tanpa Tuhan gak bisa apa-apa. Kami cuma bisa menanam, Apolos menyiram. Tapi Tuhan yang penting, yang memberi pertumbuhan. Makanya saudara jangan pernah sombong dalam hidup ini. Ayo pegang dada masing-masing, saya gak boleh sombong. Udah gak usah lihat orang lain, ya kan. Kata bersama saya gak boleh sombong. Ada orang baru sukses dikit aja, sombongnya bukan main, belagunya bukan main. Kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia beberapa hari kemarin membuat saudaraku begitu banyak orang kagum atas kesederhanaannya, tapi juga kerendahan hatinya. Bagaimana akhirnya dia juga mau pergi ke Masjid Istiqlal yang ada di Jakarta. Dan akhirnya ketemu dengan imam-imam di sana. Bahkan akhirnya dia mencium tangan imam besar Masjid Istiqlal. Lalu imam itu juga mencium kepala paus. Sebuah teladan kerendahan hati yang menyadarkan kita siapa kita. Ayo kita jujur dengan Tuhan. Kalau kita ini bisa hari ini, itu semua bukan karena kuat dan gagah kita. Semua adalah karena Tuhan saja. Katakan yes. Banyak orang menjalani hidup ini dengan sebuah, saudaraku, perasaan aku bisa, aku bisa. Tapi mari Paulus mengajar kita, akui keterbatasan, akui kekurangan saudara.
Mari kita jujur dengan Tuhan. Karena bersama saya harus jujur dengan Tuhan. Jangan sampai engkau stres dan kelelahan. Karena semua kau hadapi sendiri. Mari kita belajar untuk kita terus mengaku bahwa kita perlu Tuhan. Saudara, ada 3 tipe manusia. Yang pertama adalah tipe dependent. Yang selalu bergantung dengan orang lain. Selalu tiap hari ucapannya, help me, tolonglah aku. Jelas ini kanak-kanak. Lalu ada tipe orang kedua independent. Mandiri dalam segala hal. Dan dia berkata, aku bisa sendiri, aku nggak perlu ditolong. Tapi yang dewasa adalah interdependent atau sinergi. Di mana orang ini menyadari pentingnya hubungan, kolaborasi dengan orang lain. Mereka dapat mengambil inisiatif dan berdiri sendiri, tetapi juga memahami nilai dari kerjasama dan saling mendukung. Dan mereka punya faham, yaitu apa? Saling. Kata bersama saya, saling. 2, 3. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita merasa kita nggak perlu Tuhan? Kita nggak perlu orang lain? Ataukah kita selalu berkata, aku perlu ditolong orang lain, aku perlu ditolong Tuhan. Tapi Tuhan mau supaya Anda jadi interdependent. Di mana akhirnya Anda bisa berdiri, tetapi Anda juga bisa perlu Tuhan, bahkan tetap menjadi berkat. Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Jadilah orang yang mau bersinergi dengan Tuhan. Orang yang mau terus bekerja sama dengan Tuhan. Orang yang jujur dengan Tuhan. Lihat ya, hari-hari ini di sosial media itu banyak inventing. Banyak yang palsu. Ya kan? Wah, kayaknya keren. Wow, keren banget ya kan? Barang-barang branded yang wow yang dia miliki. Padahal belum tentu dia kaya. Banyak yang cuman pura-pura padahal utangnya banyak. Atau beli belum sampai berapa hari dikembalikan lagi, saudara. Nah, Anda tahu, oh ada foto suami istri keren, mesra sekali. Padahal belum tentu tiap hari mesra kayak begitu. Bisa jadi sebelum foto berantem, selesai foto juga berantem lagi, saudara. Nah, banyak orang hidup dalam kepalsuan. Engkau bisa membohongi manusia. Engkau bisa menipu orang. Tapi saya mau beritahu, kita nggak bisa menipu Tuhan. Dia tahu persis kondisi keadaan kita. Lebih baik hari ini, jujurlah dengan Tuhan. Kita terbatas, kita punya banyak kesalahan, kita punya banyak kegagalan. Tetapi saat kita datang pada Tuhan, Dia mampukan saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, jangan kau berkata, layakkah saya? Saya orang yang sudah gagal, saya orang yang sudah hancur. Apakah Tuhan bisa tolong dan pulihkan saya? Dengar baik-baik, Yesus berkata, bukan orang sehat yang perlu dokter, tapi orang sakit. Aku Yesus datang ke dunia, bukan cari orang yang sempurna, bukan cari orang yang kudus, tapi cari orang yang gagal, yang hancur, yang penuh dengan banyak kelemahan seperti saya dan saudara, supaya datang pada Yesus. Kalau Anda lihat tokoh-tokoh Alkitab, mereka semua dipakai Tuhan. Tapi mereka adalah orang-orang yang punya kekurangan dan kegagalan. Musa adalah seorang pemarah. Lihat, Elia adalah seorang penakut yang pernah mau minta mati. Yunus adalah seorang pemberontak yang disuruh Tuhan ke Niniwe, tapi dia ke Tarsis. Lihat bagaimana Daud, seorang yang suka memuji menyembah Tuhan, tapi pernah jatuh dalam perzinahan. Lihat Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Lihat Thomas pernah ragu-ragu. Lihat Paulus adalah mantan pembunuh yang sangat kejam. Tetapi mereka mau datang pada Yesus dengan jujur. Dan Tuhan pulihkan hidup mereka. Hari ini, segagal dan seburuk apapun hidupmu, bukalah hatimu, jujurlah dengan Tuhan, akui setiap kelemahan dan keterbatasanmu, maka Dia Tuhan yang maha kuasa dan tak terbatas akan menolong kita semua. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Yang kedua, rahasia bersinergi dengan Tuhan. Lihat 1 Korintus 3 ayat 8-9. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Ayat 9, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Ucapkan bersama saya, kawan sekerja Allah. Katakan bersama saya, kami adalah kawan sekerja Allah. Bukan hanya saya, tapi kami. Siapa kami ini? Paulus dengan Apolos, betul? Lalu juga dengan Tuhan.
Nah, dari ayat ini kita belajar rahasia bersinergi dengan Tuhan yang kedua. Jangan salah bersinergi. Jangan salah bersinergi. Saudara, jangan bersinergi dengan iblis. Orang kadang-kadang kepepet, akhirnya nggak apa-apa, ini ada penyembuhan alternatif. Nggak apa-apa, kamu nanti di situ ketemu orang pinter, dan nanti kamu akan diguamnya, diramal. Nggak apa-apa, ini ada tukang terot yang nanti akhirnya membuat engkau perot. Saudara. Nah, dengar baik-baik, jangan bersinergi dengan iblis. Karena iblis adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Hanya Yesus saja, dan tidak ada yang lain. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, amin. Jangan bersinergi dengan cara-cara dunia yang jahat. Lihat hari-hari ini banyak orang percaya Yesus, tapi juga melakukan cara-cara yang jahat. Tadi pagi saya dihubungi oleh seorang wanita, dan ternyata dia ini diberi nomor oleh seorang rekan hamba Tuhan untuk ngobrol dengan saya. Ternyata dia adalah Ibu Shirley, bukan istri saya, saudara. Tapi dia adalah istri pendeta dari Sidoarjo yang viral di mana suaminya KDRT 20 tahun. Dan saudara sekalian, akhirnya dia cerita banyak hal. Bahkan saudaraku banyak hal-hal lagi, skandal-skandal yang lain. Lalu saya berkata, Ibu, saya berpesan satu. Secara hukum tetap lakukan hukum yang harus dilakukan. Tetapi secara rohani, Ibu harus melepaskan pengampunan. Manusia bisa mengecewakan, tapi ada satu kabar baik, Tuhan Yesus tak pernah mengecewakan. Tepuk tangan yang meriah. Lihat, ada hamba-hamba Tuhan yang ternyata bersinergi dengan cara-cara dunia yang jahat. Jangan juga bersinergi dengan orang yang salah, tapi bersinergilah dengan Tuhan Yesus dan dengan orang-orang yang tepat. Kalau Anda nanti baca dan pelajari siapa Apolos yang menjadi kawan sekerja Paulus, itu menarik sekali. Saudaraku, Apolos kalau Anda belajar, dia adalah seorang pemuda yang fasih lidah. Seorang pemuda yang kenal Alkitab dengan baik. Seorang yang bisa menjelaskan firman Tuhan dengan jelas supaya orang datang pada Yesus. Tapi Apolos tetap ternyata punya keterbatasan. Dia masih hanya ngerti waktu itu tentang baptisan Yohanes Pembaptis. Akhirnya rekan Paulus yang lain, Aquila dan Priscilla, mengundang Apolos ke rumah mereka. Dijelaskan tentang baptisan dalam nama Yesus. Maka akhirnya Apolos lebih lagi gaspol. Kalian bersama gaspol. Memenangkan jiwa-jiwa. Sementara Paulus siapa? Paulus ini adalah orang yang pandai menulis, tetapi tidak fasih lidah. Makanya kalau Anda baca tulisan Paulus, ada beberapa kalimat jemaat sampai dia bilang, kenapa kamu kok protes? Kalau aku berjauhan, aku menulis dengan keras. Tapi kalau aku berdekat dengan kamu, seolah aku tidak berarti apa-apa. Karena memang dia bukan fasih lidah. Tapi Apolos yang fasih lidah, Paulus tidak menganggap sebagai rival atau saingannya. Tapi justru sebagai rekan kerja untuk memenangkan jiwa. Dalam tubuh Kristus, mari kita belajar. Kita nggak boleh merasa paling hebat, kita saling membutuhkan. Yang mengerti, katakan amin. Saya punya 2 orang anak, yang satu perasaannya kuat, yang satu happy kayak saya. Yang perasaannya kuat suka lagu-lagu yang tenang, yang melo-melo. Yang satu yang happy kayak saya, suka lagu-lagu yang genjreng-genjreng. Dan Anda tahu sekalian, 2 anak yang berbeda, nggak perlu dipertentangkan. Ya kan? Demikian juga hal yang sama. Ada orang Kristen yang suka kalau ibadah lagu-lagu himne yang tenang, haleluya, tarik panjang, haleluya. Loh, kalau ada orang Kristen yang suka kayak begitu, nggak apa-apa. Tapi juga kalau kita suka lagu yang ceria, lagu yang keren, lagu heavy metal, juga nggak apa-apa. Yang penting semua memuliakan nama Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Gereja lain itu bukan saingan kita. Ada yang amin. Hamba Tuhan yang lain itu bukan saingan kita.
Maaf ya, saya ini karena sudah terlalu dengar banyak, akhirnya saya berunding dengan beberapa rekan-rekan hamba Tuhan di Indonesia. Akhirnya beberapa minggu lalu ya, 11 hari yang lalu saya mulai mengadakan counter dengan apa yang Bapak Pendeta Stephen Tong ngomong dalam wawancaranya dengan Profesor Renaldi Kasali, saudaraku. Dan ternyata ngomong karismatik sesat, bahasa roh palsu dan sebagainya. Ya, saya dengan sopan dan santun, saya memberikan yaitu saudaraku protes keras saya. Dan saya jelaskan dari sisi kekristenan karismatik. Dan Anda tahu sekalian, kalau Pak Tong suka lagu-lagu himne, suka lagu-lagu simponi, nggak apa-apa. Kita nggak pernah ngeributi mereka. Tapi kalau kita juga suka berbahasa roh dan menyembah dengan pujian penyembahan, juga jangan diributi. Yang penting nama Yesus yang ditinggikan. Tepuk tangan yang meriah. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Kenapa saudaraku? Bukankah Yesus berkata, mintalah Roh Kudus, maka engkau akan diberikan Roh Kudus. Kalau bapak yang jahat saja minta, anaknya minta ikan, nggak mungkin diberi apa? Ular, ya kan? Kalau anaknya yang jahat saja minta roti, nggak mungkin diberi batu. Apalagi kalau kamu minta Roh Kudus, dalam Lukas 11 ayat 13, maka Bapamu akan memberi Roh Kudus. Saya berkata, orang karismatik minta sama Bapa, Roh Kudus dicurahkan. Saya percaya Yesus nggak pernah memberikan roh setan. Amin, saudaraku. Yesus nggak pernah memberikan roh wewe gombel, atau roh kuntil anak, atau roh palsu. Pasti Roh Kudus yang diberikan buat kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan bersama saya, jangan salah bersinergi. 2, 3. Yang ketiga, rahasia bersinergi dengan Tuhan adalah bersinergi secara konsisten. Ayo ucapkan 2, 3. Bersinergi secara konsisten. Jangan kalau sudah mentok. Jangan kalau sudah gagal. Jangan kalau sudah jalan buntu. Baru Tuhan, tolonglah saya. Tapi Tuhan mau kita bersinergi setiap saat. Ucapkan bersama saya, setiap saat. Percayalah, Tuhan gak pernah merasa direpotkan. Sebab dia selalu tersedia bagi kita. Saudara sekalian, lihat Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai 6. Yuk baca sama-sama 2 ayat ini. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Terus, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat yang ke-6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Remember the Lord in all you do. Bukan hanya kalau hari Minggu, tapi in all you do. Ingatlah Tuhan, libatkan Tuhan dalam semua area hidupmu. And He will give you success. Dia akan memberikanmu keberhasilan. Hari ini saudaraku, mari kita belajar untuk bersinergi dengan Tuhan setiap saat secara konsisten. Bagaimana caranya? Jangan ambil keputusan sendiri. Saudara, dalam setiap keputusan yang kau ambil, belajarlah tanya Tuhan apa yang kau suka. Libatkan Tuhan setiap hari dan ikuti apa yang Tuhan mau. Terkadang apa yang Tuhan mau berbeda dengan yang kita mau. Tapi percayalah, apa yang Tuhan mau, yang terbaik buat kita. Yang setuju, katakan amin. Ikut Yesus itu kadang-kadang ngeri-ngeri sedap. Ucapkan bersama saya, ngeri-ngeri sedap. Biasanya banyak ngerinya. Tapi kalau Anda tetap percaya, hasil akhirnya apa? Sedap. Saudara, saya 97 sampai 2000 dipercaya Tuhan menggembalakan gereja Betani di Makassar. Dan waktu itu saya masih bujangan. Akhirnya saya tahun 99 pacaran dengan salah seorang guru sekolah minggu kami. Waktu akhirnya dia pindah ke Toronto, Kanada, tahun 2000 Februari akhir. Saya terbang dari Surabaya menuju ke Newark Airport, New Jersey. Untuk apa? Pelayanan dulu di Amerika, lalu tujuan utama terbang selanjutnya ke Toronto, Kanada. Untuk apa? Untuk ngejar pacar saya. Saya masih ingat dari airport di Amerika, saya beli sebuah hand bouquet bunga, mawar merah yang segar. Dan saya akan siap berikan kepada pacar saya yang menjemput di airport Toronto, Kanada. Dan betul begitu ketemu saya berikan. Happy. Besoknya ketemu dengan maminya. Maminya berkata, maaf,
kalian harus putus. Seperti sebuah berita halilintar menggelegar, duar, apa tante? Kalian harus putus. Loh, alasannya apa tante? Sorry, tante belum siap menerima menantu seorang pendeta. Nanti makan apa? Padahal habis kebaktian saya diajak Pastor Yongki makan lagi, saudara. Dan Anda tahu saudara, saya sebagai seorang hamba Tuhan dan pria yang perkasa. Saya bilang, suruh putus tante. Oke, saya putus, kami putus sekarang. Saya salaman, ya kan, salaman. Dan anak Tuhan gak boleh main belakang. Harus kalau memang gentleman. Oke, putus ya putus. Kayaknya keren. Begitu pulang ke rumah apartemen om saya, nangis saya saudaraku. Bantalnya penuh dengan air mata. Kok Anda happy-nya bukan main, saya lihat tangisan orang. Om saya yang gemuk tepuk pundak saya, sudahlah ponaanku Lukas. Jangan susah, asal kamu lebih ganteng dikit dari monyet. Kamu pasti akan dapat jodoh. Saya marah, tapi saya tahu om saya bercanda. Saya bilang, iya om, kalau ponaknya monyet, omnya gorila. Saya bilang, saudaraku, saya langsung mau pulang balik ke Indonesia, nggak bisa. Karena pelayanan di Toronto sudah diatur, lalu juga harus balik ke Amerika, pelayanan beberapa minggu. Apa yang terjadi sekalian? Akhirnya malam pelayanan di Toronto, paginya kosong, putus pacar, hancur hati berkeping-keping. Nggak ada pilihan lain, saya akhirnya naik bus dari Toronto ke Niagara Falls. Wih, air terjun Niagara bagus, tapi suasana hati saya nggak bagus. Tahukah Anda sederas air terjun mengalir, sederas itu pula air mataku mengalir. Puas. Ada yang tanya, pingin terjun nggak Pak Lukas? Tidak, dalam nama Yesus ya kan. Nggak pingin terjun saudaraku. Saya cuma bilang, Tuhan aku nggak ngerti apa rencanamu. Aku sudah lakukan yang baik, aku sudah melayani engkau, sudah setia dan sebagainya. Tapi kenapa seperti ini? Tapi saya belajar nggak bersungut, saya belajar Tuhan, aku belajar bersinergi, aku percaya akan rencanamu. Singkatnya selesai pelayanan Toronto, saya balik ke Amerika, pelayanan beberapa kota, sewaktu ke Philadelphia, dikenalkan dengan satu noni dari Indonesia yang tinggal di kota Philadelphia. Setelah kenalan akhirnya kami ngobrol serius. Dan akhirnya saya berkata, saya hamba Tuhan, kita nggak mau wasting time. Dan ternyata, ayo kita berdoa, apakah memang kita jodoh dari Tuhan. Orang tua kedua belah pihak kami dapat pernyataan Tuhan. Dan mereka setuju. Anda harus tahu, menikah dalam Yesus, orang tua kedua belah pihak harus setuju. Karena blessing orang tua itu penting sekali. Katakan amin, saudaraku. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Akhirnya kami berdoa masing-masing, dapat pernyataan Tuhan. Maka setelah mendapat pernyataan Tuhan, maka dengan cara saksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. 6 bulan kemudian kami merencanakan menikah. Tepatnya tanggal 9 September 2000 di kota New York, Amherst, kami menikah. Dan ternyata besok 9 September ulang tahun pernikahan kami yang ke-24 tahun. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Beberapa di sini ada teman-teman yang dulu bantu saya. Percayalah waktu itu saya lebih ganteng daripada sekarang, saudara. Ya, nah Anda tahu sekalian, saya merenungkan Tuhan. Kalau aku bekerja sama dengan Engkau, betapa ajaib. Walaupun awalnya ngeri-ngeri sedap, tapi akhirnya selalu yang terbaik. Katakan amin, saudaraku. Dan Anda tahu, saya sampai pikir gini, Tuhan kok ajaib. Kadang-kadang Tuhan itu bercanda. Gara-gara ngejar pacar ke Toronto, akhirnya putus, akhirnya ketemu pacar dan menikah di Amerika dan tinggal di kota Philadelphia. Marah, akhirnya tahun 2002 kami mulai merintis gereja dari 8 orang. Akhirnya sampai hari ini Bethany Miracle Center bahkan berkembang juga di New York dan di Colorado. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Jadi hari ini ketika engkau melewati masa-masa sulit, jangan pernah Anda kemudian kecewa dan marah dengan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, rencananya yang terbaik buat kita. Katakan amin. Yang keempat, yang terakhir, rahasia bersinergi dengan Tuhan adalah terus hidup seirama dengan Tuhan. Ucapkan 1, 2, 3. Terus hidup seirama dengan Tuhan. Hanya orang yang nyambung, yang cocok, yang sejenis, yang seirama akan mau bersinergi. Ya Pak ya. Saudara, saya pernah nolongin jemaat, 2 keluarga yang ternyata nggak cocok tapi bersinergi, partner buka toko Indonesia di Philadelphia. Aduh, saudaraku, saya sebagai gembala itu sampai ngelus dada terus, hampir tiap hari direpotin terus. Pak
Lukas, saya berantem dengan partner saya. Saya datang ke tokonya, ada apa? Saya damaikan. Selesai saya pulang, besok telepon lagi. Kami ribut berantem. Anda bayangin sampai gara-gara ribut karena kongsinya nggak cocok. Anda ngerti saudaraku? Itu sampai orang beli, tapi ada 2 keluarga yang menyaksikan uangnya. Jangan sampai nanti masuk ke kasana. Dan jadi curigaan. Saya bilang kalau gini terus lebih baik kalian pecah kongsi saja. Udah relakan, nggak apa-apa. Bayar aja ganti ruginya supaya kalian. Dan akhirnya kenapa? Karena kalau kongsi nggak cocok, nggak match, itu ribut terus. Nah, Tuhan kita menawarkan untuk kita bersinergi, berpartner dengan Dia. Maka kita harus belajar mau terus seirama dengan Tuhan. Pepatah berkata, burung akan terbang dengan burung yang sejenis. Ikan akan berenang bersama dengan ikan yang sejenis. Nggak percaya? Kalau Anda punya akuarium, punya banyak jenis ikan, Anda campur, tapi lihat nanti ujung-ujungnya. Yang jalan adalah yang apa? Sejenis. Black molly dengan apa? Black molly, bukan dengan white molly, saudara. Ya kan? Black molly nggak akan jalan dengan ikan koi. Nah, Anda tahu sekalian. Demikian juga Tuhan akan berjalan dengan orang-orang yang mau seirama, yang menyocokkan dirinya dengan Tuhan. Ayat yang terakhir, Mazmur 25 ayat 14. Yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan siapa? Orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitakannya kepada mereka. The Lord tells His secrets to those who respect Him. Tuhan akan membocorkan semua rahasianya. Bukan kepada sembarangan orang. Kepada orang yang takut Allah. Orang yang hormat Dia. He tells them about His agreement. Dia akan memberikan tahu tentang semua perjanjiannya. Saudara, kalau engkau mau bersinergi dengan Tuhan, ayo sinkronkan hidup kita. Kalau Dia Tuhan yang Maha Kudus, mari kita belajar tinggalkan dosa kita. Tuhan cinta orang berdosa, tapi Dia benci dosa. Tuhan cinta orang-orang yang hancur, tapi hanya orang yang mau bangkit dari kehancurannya. Katakan amin. Tuhan sayang dengan semua kita, tapi Dia terlebih sayang dengan orang-orang yang mentaati firman-Nya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kalau engkau mau melibatkan Tuhan dalam hidupmu, dan engkau masih menyimpan dosa-dosa perjudian, judi online maupun judi kasino, lepaskan. Kalau engkau mau Tuhan menyertai hidup saudara, tinggalkan semua pornografi, tinggalkan perselingkuhan. Kalau saudara mau Tuhan menyertai saudara, hari ini mari kita belajar, tinggalkan semua kepahitan dan kebencian. Karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kasih dan Pengampun. Kalau kita menjadi orang yang mau disertai Tuhan, bersinergi dengan Tuhan, semua perintahnya kita cintai. Dan engkau akan tahu Tuhan bergaul karib, berjalan, bekerja sama dengan orang yang mau hidup takut akan Tuhan. Yang mengerti katakan, yang percaya katakan. Kesimpulannya, pemain musik silakan, hiduplah bersinergi dengan Tuhan. Sebab itu akan membawa keuntungan yang besar. Siapa mau bersinergi dengan Tuhan? Ya, ada 4 rahasia. Yang pertama, ayo baca sama-sama. Akui keterbatasan dan kekurangan. Ulangi lagi 2, 3. Akui keterbatasan dan kekuranganmu. Yang penting bukan kita, yang penting Tuhan. Ya, akui kita gagal, kita punya keterbatasan, tapi kita punya Tuhan yang tak terbatas. Yang kedua, ucapkan jangan salah, hanya Yesus dan orang-orang yang tepat. Kalau Anda ada di gereja lokal ini, bersinergilah dengan benar. Yang ketiga, bersinergi dengan secara konsisten. Jangan cuma musiman. Kalau sudah ke pojok, tapi setiap saat libatkan Tuhan. Yang keempat, terus hidup seirama dengan Tuhan. Siapa mau alami keajaiban? Siapa mau seperti Paulus mengalami kekuatan? Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ayo berdiri bersama-sama. Dan kita mau terhubung. Anda tahu kalau di Indonesia, kita diberitahu, Anda sudah terhubung dengan Telkomsel. Ya, ayo berdiri bersama-sama. Tapi Anda tahu, terhubung dengan Telkomsel itu terbatas. Tapi kalau Anda terhubung dengan Raja segala raja, hidupmu yang biasa akan dibuat Tuhan luar biasa.